Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Rahmawati, Eskom MSI. Di sini saya sebagai dosen tetap pada Prodi Sistem Informasi di kampus Institut Teknologi Sains Datul Ulama Jambi atau disingkat dengan ITS NU Jambi. Di sini saya sudah menjadi dosen tetap sejak tahun 2021 dengan nomor SK 001 garis miring escape garis miring DPH titik ITS strip NU titik JBI garis miring 6 garis miring 2021. Dalam video ini saya memaparkan pelaksanaan pengajaran saya pada mata kuliah Analisa Proses Bisnis dengan kode mata kuliah STI 341, merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh adik-adik mahasiswa pada program studi Sistem Informasi semester genap semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS. Paparan ini mencangkup tiga aspek, yaitu aspek pengajaran secara online yang saya lakukan melalui Google Meet ataupun Zoom. Kemudian mata kuliah secara pengajaran offline, yaitu memberikan mata kuliah yang dilakukan secara tatap muka oleh mahasiswa dan memberikan tugas serta diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu adik-adik pada semester 4, di mana mata kuliah ini mempelajari tentang analisa proses bisnis dan tools-tools yang digunakan untuk membantu pelaksanaan proses analisa bisnis tersebut dari awal sampai akhir eh, proses bisnis tersebut. Nah, di sini ada pun tools-tools yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yaitu adalah dengan metode menganalisa, kemudian membuat analisa tersebut melalui alur dengan menggunakan tools flowchart, UML, dan BPMN. Kemudian eh, hasil dari pembelajaran ini saya eh, mengembangkan bahwa adik-adik mahasiswa tersebut dapat memahami tentang proses analisa bisnis. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan tool-tools tersebut dalam membuat alur proses bisnis. Ketiga, mahasiswa mampu membuat langkah-langkah proses bisnis yang telah mereka lakukan pada saat praktek di bulan puasa Ramadan tahun ini. Seluruh capaian ini sudah tercantum dalam RPS yang telah saya buat dan telah saya upload pada aplikasi Sister. Adapun inovasi yang saya gunakan dalam penggunaan praktek analisa bisnis ini atau mata kuliah analisa proses bisnis ini adalah menggunakan flipped classroom, studi kasus, praktek bisnis secara langsung saat bulan puasa Ramadan tahun kemarin, kemudian proyek kecil yang dilakukan oleh mahasiswa di mana inovasi ini memberikan dampak positif kepada mahasiswa, yaitu memberikan nilai yang transparan, keaktivitasan mahasiswa dalam berkolaborasi dengan teman-temannya, juga berkolaborasi dalam berpikir membuat bisnis itu bagaimana dari awal hingga akhir.
Pengajaran yang saya lakukan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana termasuk juga di dalam 16 kali pertemuan itu satu kali UTS, satu kali UAS. Dengan menggunakan tool-tool pada mata kuliah ini adalah flowchart untuk membuat alur dari proses bisnis tersebut, juga menggunakan UML ataupun BPMN. Nah, kemudian interaksi perkuliahan tidak hanya terjadi secara dalam kelas tatap muka maupun secara online, tapi juga dapat berkomunikasi melalui WA untuk memberikan eh, pendapat-pendapat mahasiswa tentang pelaksanaan bisnis mereka di lapangan, yang kemudian saya akan memberikan timbal balik dalam menjawab kendala yang mereka hadapin di lapangan. Juga mereka setelah membuat praktik kerja di lapangan tersebut, hasilnya mereka akan membuat makalahnya. Setelah membuat makalahnya tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk membuat jurnal dari hasil praktik kerja lapangannya tadi dengan berkelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang maksimal, untuk diterbitkan jurnalnya yang akan diberikan nilai oleh saya setelah mereka mendapatkan LOA ataupun telah terbit jurnal tersebut. Sebagai contoh dari materi proses analisa bisnis ini, bahwa metode BPMN, Flowchart, dan UML merupakan salah satu alur yang digunakan mahasiswa untuk membuat proses alur kerja dari sebuah bisnis dari awal tahapan, di mana tahapannya itu adalah pengumpulan data, perencanaan, pe- perencanaan, terus perencanaan alur dari BPMN ataupun aplikasi flowchartnya, kemudian mendesain hasil dari rancangan flowchartnya, kemudian baru mengimplementasikan atau membuat prototipenya sesuai dengan tugas yang ditentukan, apakah mereka membuat website ataupun mereka hanya sebatas merancang hasil dari praktek kerja lapangan mereka tersebut. Kemudian juga di sini mahasiswa eh, ditugaskan untuk melakukan praktek tadi pada saat bulan puasa dengan mempraktekkan proses bisnisnya dengan melakukan penjualan bebas, mau melakukan penjualannya boleh makanan ataupun boleh produk yang lain, sehingga mereka di sini dapat paham tentang proses berbisnis itu bagaimana. Kemudian mereka setelah melakukan praktik tersebut membuat laporannya melalui makalah. Setelah membuat makalah tersebut, jika bagus, setelah dipresentasikan, mereka membuat jurnalnya yang mana sebagai nilai untuk UASnya nanti setelah mereka melakukan UAS secara tertulis. Adapun hasil evaluasi dari pembelajaran ini, di mana saya memberikan poin ataupun penilaian 10% untuk absensi tatap muka dan online, dengan adanya interaksi tanya jawab dan diskusi, kemudian adanya penilaian UAS 30%, penilaian UTS 30%, dan nilai tugas praktek 30%. Di mana semuanya itu sudah saya cantumkan pada RPS untuk proses penilaiannya, detailnya, kemudian yang akan mahasiswa saya berikan penjelasannya pada awal pertemuan tentang penilaian-penilaian ini. Demikianlah pemaparan yang saya jelaskan merupakan salah satu proses yang akan dilakukan saat perkuliahan.
Dan juga saya akan selalu mengembangkan kemampuan saya dalam meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dalam bidang mata kuliah ini sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi untuk kedepannya. Eh, Demikianlah saya akhirin pemaparan ini dengan saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya paparkan penjelasan pembelajaran saya melalui media Zoom yang ada mahasiswanya. Berikut saya tampilkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita masuk pada pertemuan sesi ke-14. Di sini kita akan mempelajari tentang manajemen proses bisnis, yaitu tentang bab 5. Nah, sebelum kita masuk pada sesi ke bab 5 ini, Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi sebelumnya, yaitu tentang eh, bagaimana tools yang ada digunakan pada saat menggunakan manajemen proses bisnis ini. Yaitu yang kemarin kita ada DFD, data flow diagram, yang kedua UML, Unified Modeling Language, yang ketiga BPMN, yang keempat adalah flowchart. Nah, dari materi sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada adik-adik, masih ingat nggak apa sih pengertian dari DFD itu sendiri? Dan jelaskan apa-apa saja yang digunakan untuk menentukan pembuatan DFD itu. Kemarin ada 3 ya. Nah, yang bisa jawab Ibu persilakan atau Ibu akan bertanya kepada Dian. Untuk Dian dipersilakan menjawab pertanyaan ini. Atau kalau ada yang bisa membantu selain Dian boleh resign tangannya dan untuk mengucapkan atau menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Ayo, dipersilakan bagi yang bisa. Boleh diulang Bu tadi Bu, tanyanya Bu. Pertanyaannya, tools pada proses BPMN kemarin kan ada 4 ya, ada flowchart, DFD, UML, dan ada BPMN tadi ya, UML, DFD, flowchart. Nah, coba kalian sebutkan salah satu penggunaan tool tersebut dan sebutkan apa-apa aja yang dapat kita gunakan dari penggunaan misalnya DFD, UML, itu kemarin ada 3. Nah, ayo dipersilakan. Misalnya, ayo. Pak Levi bisa menjawab, Rama Aulia? Nito? Kayak menggunakan aplikasi apa gitu ya, Bu? Ya, kan tools pada proses manajemen bisnis kemarin kan ada banyak tuh yang kita gunakan untuk membuat alur diagramnya. Ada yang namanya DFD, ada UML, ada flowchart, ada BPMN. Nah, itu kemarin kan sudah kalian buat pada studi kasusnya. Ibu sudah baca kemarin, itu sudah bagus penjelasannya dan alurnya juga bagus, tapi ada beberapa masih ada yang salah, nanti Ibu koreksi kembali. Nah, sekarang Ibu minta, coba kalian jelaskan salah satu penggunaan tool tersebut. Apa? Misalnya UML. Nah, UML itu digunakan prosesnya untuk apa? Ada 3 kemarin kan? 1, 2, 3 itu kemarin. Misalnya UML digunakan untuk ini. Nah, ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Soalnya baru minggu kemarin kan kita masuk pada materinya.
Masa kalian sudah lupa? Saya Bu. Jenny, Bu. Iya, cepat Liatin Bu. Jenny. Boleh silakan jawab Jenny. Jadi DFD itu digunakan untuk menjelaskan alir data. Flowchart digunakan untuk menjelaskan langkah proses, BPMN menjelaskan proses bisnis, UML menjelaskan hubungan pengguna dengan sistem. Oke, 100 buat Jenny yang dijelaskannya rinci, jelas, dan juga secara terstrukturnya kemarin sudah kita jelaskan. Nah, kalau ada pertanyaan lagi boleh, ada yang mau bertanya atau kita lanjutkan dulu, nanti kita sesi pertanyaan, sesi jawabnya ya. Oke, kita masuk sekarang. Di sini kita masuk pada manajemen proses bisnis. Nah, sudah tahu kan apa itu proses bisnis? Nah, manajemen proses bisnis ini adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan optimasi proses dan ketangkasan untuk mengelola perubahan yang mana prosesnya itu secara terstruktur dari atas sampai ke bawah. Tidak ada loncat-loncatan, dia terstruktur dari awal sampai akhir. Misalnya dari pengumpulan data, penganalisaan data, desain perancangan, perancangan implementasi, diimplementasikan, maintenance, dan selesai penggunaan dari sistem tersebut. Nah, manajemen proses bisnis ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengontrol pada perusahaan ataupun organisasi dalam mengontrol sebuah elemen atau proses yang terjadi dalam perusahaan itu. Misalnya bisnisnya, kegiatan karyawannya, sahamnya, pemasok, serta work plan dari semua kegiatan bisnis yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, ini sudah kita jelaskan sedikit pada semester kemarin yang mana tentang e-bisnis ya. Nah, dalam e-bisnis ini yang paling bagus dalam proses untuk penggunaan websitenya itu adalah perusahaan dari Jarum Super, di mana Jarum Super tersebut dia menggunakan website yang sudah full, di mana terdapat informasi dari perusahaan tersebut, struktur organisasinya, sahamnya, pemasoknya, serta informasi dalam penerimaan pegawai karyawannya maupun pemberian beasiswa dalam sebuah organisasi maupun seluruh kepada masyarakat Indonesia. Nah, BPMN sendiri di sini adalah dia memberikan kualitas bisnis dalam penyediaan mekanisme adanya timbal balik. Yang mana ada review, kemudian ada penggunaan yang setiap waktu. Kenapa? Karena dia dapat diakses websitenya tersebut 24 jam. Yang mana dalam perusahaan tersebut dapat membantu mengidentifikasikan masalah, kemudian mengatasi permasalahan tersebut secara cepat, tepat, akurat, dan menghemat waktu sehingga proses dari pembisnisan tersebut lebih cepat berkembangnya. Kemudian BPMN sendiri adalah menganalisa serta meningkatkan proses bisnis yang terjadi pada organisasi maupun sebuah perusahaan. Nah, ini contoh dari langkah-langkah dalam BPMN tersebut atau manajemen proses bisnisnya. Nih, ada namanya desain, perancangan. Perancangan di sini adalah untuk mengidentifikasikan bisnis yang dikelola berdasarkan kebutuhan bisnis kita. Desain atau perancangan di sini adalah merancang. Merancang dalam bentuk alurnya, menggunakan flowchart, DFD, UML, atau BPMN. Baru kita melakukan permodelan atau menganalisa alurnya bagaimana modelnya ini. Apakah dia menggunakan metode prototype atau menggunakan JAD, waterfall, dan lain sebagainya. Banyak sekali metode-metode yang kita gunakan. Kemudian kita pelaksanakan, mengeksekusi. Pelaksanaan di sini adalah kita mengeksekusi proses bisnis tersebut berdasarkan dari metode yang kita gunakan tadi. Nah, kita pelaksanakan, kita desain dari desain perancangan tadi, desain alurnya, kemudian kita desain implementasinya, itu desain rancangannya bagaimana, sesuai tidak dengan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian kita melakukan pemantauan atau monitoring. Di sini adalah kita digunakan untuk memantau. Setelah melakukan perancangan, pengukuran, penganalisa,
serta mengkaji evaluasi secara keseluruhan dari proses bisnis tersebut. Kita pantau apakah dengan adanya proses bisnis ini berkembang tidak perusahaan tersebut atau organisasi kita dengan adanya website ini. Jika tidak, kita harus mengkaji ulang kembali atau kita review kita review kembali ke belakang. Apa-apa saja yang akan terjadi. Sistem yang kita gunakan ini minimal 5 tahun atau 10 tahun ke depan masih tetap bisa digunakan dan bersaing di publik. Nah, setelah kita pemantauan dari tinjauan internal, eksternal, barulah kita mengoptimalisasikan atau pengoptimalan dari penggunaan proses bisnis ini. Pengoptimalnya bagaimana? Pengoptimalannya adalah bahwa kita harus dapat melakukan optimalisasi di sini adalah bagaimana kita mengimplementasinya dalam kehidupan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, jadi setelah optimalisasi ini cocok enggak digunakan proses bisnis ini pada perusahaannya? Jika cocok, maka kita laksanakan, kita implementasikan pada perusahaan tersebut. Tapi jika tidak cocok, kita review kembali sampai benar-benar fix ini dalam bentuk penerimaan dari eksternal dan penerimaan dari internal perusahaan tersebut. Nah, bagaimana internalnya? Internalnya dari budget. Dengan penggunaan ini sesuai nggak dengan pengeluaran kita? Dengan kas uang kita? Kalau tidak cocok, kita review kembali dari awal. Di mana kesalahannya? Apakah terlalu besar biaya yang dikeluarkan, baik untuk alat maupun untuk SDM-nya? Nah, jika dalam bentuk eksternalnya bagaimana? Dalam bentuk eksternalnya misalnya nih, diterima nggak oleh masyarakat banyak ini adanya website kita ini? Nah, yang mana akan ditampilkan misalnya sahamnya, sehingga si masyarakat mengetahui, oh saham dari perusahaan ini misalnya adanya penurunan atau kenaikan, kemudian dari perusahaan ini menampilkan produsennya atau pemasoknya dari mana saja, bahan bakunya bagaimana kualitasnya, apakah berdasarkan grade A, grade B, ataupun grade C. Nah, kemudian di sini juga ada setelah kita pantau, kita perbaikin, baru kita implementasikan kembali dalam bentuk pemberian pelatihan kepada SDM-nya, di mana SDM-nya harus menguasai dari program tersebut, agar ketika programnya itu digunakan, SDM dapat menentukan, oh ini cocok dengan saya. Kalau mereka tidak cocok, kita berikan evaluasi kembali kepada SDM-nya. Dengan apa? Dengan memberikan pelatihan yang kedua. Tapi ketika setelah kita melakukan pelatihan kedua, dan kemudian pelatihan ketiga, si SDM tidak mampu untuk mengoperasionalkan implementasi ini, kita misalnya ada beberapa, tidak keseluruhan ya. Nah, kita wajib memberikan eh, memberikan pengrekrutmenan karyawan baru. Nah, agar menambah SDM kita lebih cepat dalam mengatasi masalah implementasi tadi. Yang lama apakah dilakukan pemecatan, Bu? Tidak. Kita memberikan pemantauan lagi kepada mereka dengan memberikan pelatihan dan buku panduan-panduan yang dapat meningkatkan skill dari SDM tersebut. Kemudian kita masuk pada tujuan manajemen proses bisnis ini. Nah, apa sih tujuan dari proses bisnis ini? Tujuannya adalah untuk memahami konsep dari proses bisnis ini, serta ke aktivitasnya bagaimana. Konsepnya bagaimana? Misalnya konsepnya maunya mereka adanya penjualan online dan offline. Kemudian aktivitasnya ditampilkan dalam proses bisnis tersebut. Misalnya adanya adanya misalnya pemesanan, penginputan,
pengentrian dari pemesanan tersebut, baru melakukan pengiriman dari barang-barang yang dipesan oleh si individu tadi ataupun dari grosir-grosirnya. Kemudian memahami elemen dan kelengkapan prosesnya. Nah, elemen yang bagaimana? Elemen yang dapat melengkapi proses tersebut, misalnya adanya software, adanya hardware, SDM, kemudian adanya IT yang dapat mendukung dari penggunaan implementasi tadi setelah dilakukan pengimplementasian proses awal tadi pendampingannya. Kemudian memahami tahapan dalam manajemen proses tersebut. Nah, tahapan-tahapan proses bisnis ini dapat kalian pahamin dengan adanya ini. Oh, ternyata proses kerja dari proses bisnis ini atau usaha ini adalah misalnya mereka melakukan pengentrian data pada saat misalnya nih si konsumen memilih dulu barang-barangnya di keranjang, kemudian melakukan pemesanan, melakukan pembayaran atau pembayaran dulu, kemudian resi dicetak, setelah resi dicetak, si konsumen menyiapkan si produsennya menyiapkan barang-barangnya, baru mengirimkan barang dan diberikan nota untuk melakukan pembayaran oleh si perusahaan tersebut kepada konsumennya, baru mereka mengirimkan barangnya setelah produk tersebut dilakukan pembayarannya. Nah, apakah di sini boleh melakukan COD, Bu? Nah, untuk COD ataupun pembayaran cash itu tergantung dari perusahaannya. Bagaimana kesepakatan pada saat melakukan perjanjian jual beli tersebut? Apakah melalui pembayaran 50% dulu, setelah barang sampai baru dilakukan pembayaran secara full, atau misalnya pembayaran dulu atau misalnya setelah barang sampai baru kita melakukan secara full atau keseluruhannya. Kemudian memahami kerangka kerja proses bisnis, contohnya adalah APKC atau PCF ini. Nah, memahami kerangka kerja dari sebuah proses bisnis itu bagaimana kerangkanya? Melalui adanya alur dari flowchart tadi kerangkanya. Jadi jelas kerangkanya mau bagaimana ini? Apakah dia melakukan perulangan atau dia langsung selesai ketika melakukan check up tadi. Nah, contohnya sesuai dengan studi kasus yang kalian buat kemarin, itu merupakan salah satu alur dan adanya kerangka. Bagaimana alurnya untuk melakukan transaksi tersebut dari proses pemesanan sampai transaksi penjualan dan adanya keuntungan rugi laba pada perusahaan tekstil ataupun jual beli pakaian jadi itu. Kemudian memahami penerapan proses bisnis dalam bentuk diagram konteks dan proses SOP. Nah, menerapkan proses bisnis ini dalam bentuk diagram konteks atau flowchart ini, kemarin kan sudah Ibu jelaskan tentang flowchart itu adalah alur bagaimana perusahaan itu berjalan atau bisnis itu berjalan dari awal sampai akhir. Misalnya, kalian melakukan penginputan barang, persiapan atau penjualan, misalnya apakah setelah melakukan penginputan tersebut si konsumen langsung menerima barangnya? Tidak, mereka harus melakukan pembuatan nota dulu. Setelah pembuatan nota, baru si proses bisnis ini atau perusahaan ini memberikan timbal balik dengan melakukan cetak resi, baru mereka menyiapkan barang-barang. Setelah lakukan pembayaran, baru mereka mengirimkan barang tersebut melalui SPDI. Nah, mengapa manajemen proses bisnis ini penting? Nah, kenapa proses bisnis ini penting? Yaitu adalah bahwa dia menyinkronkan antara SDM-nya, sistem, kemudian informasi untuk mencapai sebuah bisnis itu dapat menghasilkan sesuai dengan target yang ditentukan oleh bisnis tersebut atau organisasinya. Nah, contohnya dalam meningkatkan kerja sebuah tim, proses organisasi itu adalah menyederhanaan efisiensi dari operasional, kemudian dia menjadi lebih efisien. Maksudnya adalah lebih efisien ini adalah dia lebih cepat
dalam penggunaan sistem ini yang tadinya melalui buku dulu secara manual. Ini tidak lagi mereka atau dulunya misalnya harus datang ke tokonya untuk membeli bahan produksi tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, kalian bisa langsung melakukan cek dalam bentuk pada websitenya, mengklik-klik aja apa yang mau kalian beli, nanti lebih efisien, lebih hemat waktu, tidak perlu datang ke sana, tapi langsung check out melalui aplikasi tersebut. Nah, jadi lebih hemat kan, lebih hemat waktu, lebih efisien, karena bisa dilakukan 24 jam. Kemudian, dapat meningkatkan produktivitas dalam mengidentifikasi serta memperbaiki efisiensi mengarah pada peningkatan produk tim. Nah, produktivitas tim di sini maksudnya adalah meningkatkan produktivitas adalah dengan adanya produktivitas dalam tim kalian, kalian dapat mengidentifikasi masalahnya dalam sebuah tim nih. Misalnya, seperti tugas studi kasus itu, kalian kan ada timnya, ada tim bagian produksi, bagian pemasaran, sehingga dengan ada masalah yang terjadi misalnya di lapangan nih, si salesnya atau bagian marketing, oh ternyata di daerah itu lebih suka warna gelap dibandingkan dengan warna terang. Nah, maka dengan adanya mengidentifikasi masalah tadi, bahwa kalian akan mengirimkan produk atau menawarkan sales-salesnya di wilayah A tadi, atau di desa A tadi, dengan mengirimkan barang-barang yang berwarna gelap. Sehingga lebih banyak keuntungan daripada kalian membawanya barang-barang yang terang, tidak banyak diminatin, sehingga mengurangi income. Dengan adanya identifikasi masalah tadi di lapangan, kalian lebih meningkatkan kualitas dengan cara meningkatkan income, mengurangi kerugian dengan adanya penyelidikan di si sales tersebut. Oh, di A itu lebih suka hitam. Jadi perbanyaklah warna-warna gelap di sana dalam menjualnya agar lebih mengurangi kerugian dan kerusakan ketika membawa barang-barang tersebut. Nah, kalau misalnya nih di daerah B lebih menyukai warna terang. Nah, jangan dibawa warna-warna gelap di daerah tersebut karena mereka lebih menyukai warna terang. Nah, dengan adanya identifikasi masalah tersebut, timbullah untuk meningkatkan produksi misalnya warna gelap ataupun warna terang dengan melakukan pemasaran di tempat-tempat si A tadi membawa warna-warna gelap, yang B membawa warna-warna terang. Dengan begitu meningkatkan income dan mengurangi kerugian adanya kerusakan barang di jalan. Kerusakan barang di jalan seperti apa? Misalnya hujan nih. Nah, terpalnya bocor, merusak jadi pakaian tersebut atau bahan-bahan pakaian tersebut yang tadinya kering menjadi lembab. Nah, kalau ketika barang-barang tersebut melakukan terjadinya lembab, maka cepat jamur masuk kepada bahan-bahan tadi. Dengan adanya jamur tersebut mengurangi kualitas dari bahan tersebut sehingga kita mengalami kerugian. Banyak nih si konsumen yang komplain kepada kita. Komplainnya, kok kami membeli misalnya nih ya, toko si A membeli barang sekian roll. Nah, tapi kan tidak habis dalam 1 bulan ya. Nah, kok karena terjadinya barang yang lembab, jadi pembeli banyak yang komplain, "Oh, kok barangnya cepat lapuk ketika kami membuatnya pada toko jahit." Nah, itu mengurangi pendapatan bagi si toko itu. Dan toko itu nanti akan mengurangi kepercayaan kepada pabrik ataupun perusahaan kita untuk membeli lebih banyak lagi. Kurangkan untuk hal-hal yang merugikan perusahaan. Kemudian mendorong inovasi dalam menyelaraskan proses organisasi dan menumbuhkan budaya peningkatan berkelanjut. Nah, maksudnya ini adalah dengan proses bisnis ini mendorong inovasi. Nah, inovasi yang bagaimana? Yang tadinya misalnya pewarnaan dalam pabrik kita secara manual, misalnya penculupan melalui human atau people. Nah, dengan adanya inovasi, kita menggunakan alat teknologi mesin yang seharinya misalnya dulunya hanya berapa ribu meter kita melakukan penculupan karena
menggunakan people, tapi ketika kita menggunakan inovasi atau teknologi, bisa beribu-ribu ton ataupun berton-ton kita menghasilkan jenis kain tersebut. Karena penculupan yang optimal, tidak menggunakan tenaga manusia yang banyak, sehingga mengurangi pengeluaran. Kalau kita menggunakan mesin kan lebih hemat. Emang pengeluarannya saat pertama kali kita menggunakan alat tersebut, biayanya lebih mahal. Tapi ke depannya kan lebih banyak menghasilkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi dari people-nya, pembayaran karyawan, kemudian yang tadinya misalnya 1 ton, kita bisa memproduksinya 10 kali lipat atau 10 ton per hari. Kan lebih hemat waktu, hemat biaya, ke depannya juga lebih efisiensi untuk keseluruhannya. Paham sampai sini adik-adik? Paham Ibu. Oke, kalau paham, Ibu lanjut. Nah, di sini dapat kalian melihat bahwa ada keuntungan dan manfaat manajemen proses bisnis di sini. Nah, keuntungan yang pertama itu adalah meningkatkan kelincahan bisnis. Maksudnya di sini adalah kelincahan bisnis bahwa misalnya bisnis tersebut yang tadinya lambat bisa diproses lebih cepat lagi dengan adanya manajemen proses bisnis ini. Yang tadinya misalnya absensi ya, absensi karyawan misalnya yang dulu menggunakan buku besar hadir misalnya Ahmad Palepi. Nah, menggunakan datang lagi ke SDM-nya untuk absensi, tapi dengan adanya fingerprint atau fingerprint itu lebih cepat, lebih ketahuan di situ. Oh, Lepi lewat 10 menit nih. Masih ada toleransi kah? Atau misalnya langsung dipotong gajinya sesuai ketentuan setiap 15 menit dikurangin 5.000 gajinya. Nah, dari situ langsung ketahuan. Nah, dengan begitu jadi lebih meningkatkan kelincahan dalam bisnisnya. Lebih kelincahan bisnisnya bagaimana? Lebih efisiensi dalam melakukan pengeluaran dari biaya karyawannya. Nah, kemudian membuat visibilitas lebih lengkap. Nah, jadi untuk membuatnya itu ada visibilitasnya itu lebih lengkap, maksudnya struktur dia. Dari data-datanya itu lebih struktur. Dari awal sampai akhir, dari pemilihan produk, dari pemilihan dari bahan bakunya, pelaksanaan proses pembuatan bahan bakunya, sampai pemasarannya itu lebih fleksibel. Kemudian memastikan keamanan dan pemenuhan. Nah, keamanan di sini adalah dengan adanya website ini, keamanannya bagaimana? Ya, dengan pemantauannya ini adalah memastikan bahwa keamanannya itu dengan adanya proses enkripsi, deskripsi, penggunaan antivirus, penggunaan sistem penambahan dari IT-nya, penggunaan password pada aplikasi ataupun pada servernya. Kemudian juga menggunakan enkripsi dan deskripsi pada servernya. Agar ketika terjadi serangan, adanya enkripsi dan deskripsi tersebut pada sistem keamanannya itu dapat mengurangi kesalahan termasuknya hacker. Jadi hacker tidak gampang masuk pada saat kita menggunakan enkripsi dan deskripsi. Nanti kalian sudah belajar pada sistem keamanan komputer kah? Sudah? Sudah Ibu. Nah, di sana belajar kan enkripsi dan deskripsi kan? Di situlah belajar enkripsi deskripsi bahwa adanya penguncian dan pemasukan pada saat melakukan pengolahan sistem keamanan tersebut. Kemudian memudahkan transfer pengetahuan bisnis. Nah, memudahkan transfer pengetahuan bisnis ini, jadi misalnya dari proses pengolahan bisnis itu, dari bagian produksi dia bekerja sama dengan bagian pemasok. Nah, dari pemasok kemudian melakukan bagian produksi kemudian bekerja sama dengan marketing atau sales untuk memasarkan produksinya. Baru mereka di situ melakukan transfer pengetahuan dengan bahan yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan dari masyarakat.
dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari produk kita ini apa. Kemudian mengurangi terjadinya kerugian pada saat penjualan. Misalnya di toko A tadi, lebih suka yang gelap ya kita banyak itu, ataupun lewat websitenya, kalian tidak perlu datang ke perusahaan atau produsen dari si Haliatun ini. Nah, ketika Haliatun mengokekan, dia memberikan sampel. Nah, sampel tersebut kalian gunakan dulu pada perusahaan Aulia ini. Jika sesuai, baru memperbanyaknya dengan berkomunikasi kembali lewat webnya tadi, dengan membeli misalnya 1 ton pewarna hijau. Karena dari bahan alami dari tempat Haliatun ini, nah itu lebih mempercepat kolaborasi. Hemat waktu juga kan, tidak perlu datang ke tokonya. Nah, perusahaan-perusahaan berkembang tersebut sekarang banyak yang terjadi seperti itu. Misalnya dari luar negeri ke Indonesia. Contohnya apa? Penjualan ragi tempe. Nah, itu di Amerika sudah ada sebuah rumah makan khas Indonesia yang mana mereka menjual hamburgernya dengan isian tempe. Nah, itu yang punya adalah Prilly Lakotensia, artis yang kalian sering nonton itu. Nah, itu dia memproduksinya. Nah, jadi dari sana itu memproduksilah ragi yang dibeli dari Indonesia. Nah, untuk kacang kedelainya mereka misalnya untuk kedelainya mereka bisa menggunakan tempat yang lain, tapi kalau untuk ragi mungkin ada yang khusus-khusus, hanya yang ada di Indonesia. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti daun pisang. Nah, itu bisa bekerja sama. Seperti di India mereka menggunakan pohon pisang untuk membuat piring. Nah, itu bisa merupakan salah satu kolaborasi antar negara. Ya. Kemudian ada namanya meningkatkan produktivitas. Nah, dengan adanya website ini dapat meningkatkan produktivitas kalian dalam memproduksi sebuah produknya. Nah, meningkatkan produknya itu apa? Ya contohnya tadi pewarna. Sebagai seorang produsen, Haliatun misalnya memberikan pewarnaan secara menggunakan misalnya kalau warna hijau bisa daun pandan untuk pembuatan cendol. Nah, cendol ini sudah ada penjualannya di Go Internasional. Banyak sekali produk-produk Indonesia yang sudah dilakukan pemasarannya di luar negeri. Contohnya tempe, cendol. Nah, itu bisa melakukan penjualan misalnya dengan adanya daun pandan dijual secara online dari Haliatun ke Aulia misal perusahaannya. Kemudian dengan begitu sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari Haliatun tadi, meningkatkan daun pandannya. Misalnya yang tadi 1 hektar, membeli lagi kebunnya, memperbanyak jadi 2 hektar. Jadi kan memperbanyak produktivitasnya. Si Aulia juga memperbanyak produktivitasnya dengan membuat cendol tadi misalnya sehari 1 ton bisa lebih dari 1 ton, 2 ton, atau 3 ton. Karena bahan-bahannya sudah tersedia, produktivitasnya lebih optimal. Kemudian penggunaan karyawan dan pelanggan yang ditingkatkan. Nah, pengalaman dan karyawan untuk pelanggan ditingkatkan ini dengan adanya semakin banyaknya produktivitas, maka kita semakin banyaknya dalam memberikan penambahan karyawan. Yang tadinya karyawan kita misalnya 10 orang, semakin banyak produktivitas kita, maka ditambahlah menjadi penrekrutmenan karyawan yang baru. Jadi misalnya 20 lagi. Nah, jadi dia lebih meningkatkan penggunaan dari si karyawan tadi yang berpengalaman dalam pengolahan cendol dan lain sebagainya. Kemudian proses yang lebih dapat dikalahkan maksudnya di sini adalah prosesnya yang tadi lambat bisa lebih cepat.
Nah, jadi dapat dikalahkan yang lambat tadi dengan adanya teknologi yang baru lebih cepat tadi. Kemudian adanya transparasi yang lebih besar. Nah, jadi pengolahan datanya itu lebih bertransparan untuk menuju ke lebih baik lagi. Kemudian mengurangi ketergantungan pada tim pengembangan. Nah, maksudnya di sini mengurangi ketergantungan pada tim pengembang, misalnya ada salah satu tim pengembang yang resign. Karena adanya teknologi yang masih manual, kalian tergantung pada mereka. Nah, dengan adanya teknologi baru ini, jika salah satu karyawannya resign, kita tetap bisa mengoptimalkan pekerjaan kita tadi. Dengan adanya teknologi tadi, misalnya penggunaan pewarna pertama kali pencelupan dengan penggunaan PIVAL, kita rubah menjadi penggunaan teknologi atau mesin. Nah, itu lebih mengoptimalkan kerja kita sehingga kita tidak tergantung pada SDM tersebut. Nah, dari sini ada yang mau ditanya sebelum Ibu yang bertanya? Sudah paham adik-adik? Paham Ibu. Sudah paham ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang bertanya. Silakan Ibu. Oke, Ibu yang bertanya ya. Dari proses bisnis ini, yang kalian untungkan pada sebuah perusahaan kalian misalnya ya. Nih, misalnya coba kalian beri contoh salah satu proses bisnis yang dapat menguntungkan perusahaan ketika dia sudah menggunakan teknologi. Ayo, Cek. ayo, coba. Sinyal Ibu hilang tadi Dengar Bu. Bu suara Nah, yang Ibu. Ibu minta adalah coba kalian contohkan salah satu proses bisnis yang menggunakan teknologi yang berkembang saat ini yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan. Ayo, sebutkan. Minimal dua mahasiswa ya. Ayo. Ayo. Ayo, sebutkan salah satu proses bisnis yang menguntungkan perusahaan dengan penggunaan teknologi. Izin Bu menjawab. Oke, Ahmad Palevi, silakan. Jadi untuk contoh salah satu proses bisnis yang menggunakan teknologi zaman ini yang menguntungkan sebuah perusahaan itu salah satunya penjualan dengan manajemen stok berbasis digital Bu. Ya, Teknologi ini yang dipakai itu seperti aplikasi berbasis awan, barcode, QR, laporan otomatis, dan notifikasi real time. oke. Ada lagi selain Ahmad Palevi? Saya Bu, Oke, ada kalian teman-teman. tuh. Misalnya itu sebuah toko yang menjual produknya melalui aplikasi seperti Shopee, terus atau Tokopedia, TikTok. Nah, dari situ pelanggan dapat memesan dan membayar secara online. Lalu sistem otomatis mencatat transaksi, memperbarui stok, dan mengatur pengirimannya, Bu. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Tanya Mbak apa? Cepat saya pergi Mbak. Ayo, ada yang mau bertanya tentang dari materi ini? Ada yang mau bertanya? Atau dari materi yang sebelumnya atau di luar materi boleh juga?
Izin bertanya, Bu. Iya, Aulia. Itu, Bu, boleh minta penjelasan ulang tentang mengeliminasi redundasi. Gimana tuh? Yang bagian ini, Bu, keuntungan manfaat manajemen, itu Iya, ada bagian meminimalisir redundansi. Nah, iya. mengminimalisasi redundansi ini adalah mengurangi terjadinya kerugian dan kesalahan yang terjadi pada saat kalian memproduksi sebuah produk. Nah, jadi mengurangi nih terjadinya kesalahan pada saat kalian memproduksi. Nah, kalian melakukan ini dulu, turun ke lapangan dulu, uji coba, sampel. Makanya ada di supermarket ataupun di sebuah swalayan itu pasti menampilkan sampel. Kan kalian sering ke supermarket kan atau ke swalayan-swalayan ataupun mall-mall, pasti ada yang menawarkan misalnya susu. Ayo Mbak, dicoba susunya ini. Nah, dari situ mereka memberikan sampel itu mengurangi terjadinya kerugian dalam memproduksi produk tersebut. Misalnya, oh ternyata banyak yang tidak minat nih dengan adanya susu Anlin yang untuk apa nih misalnya untuk para manula. Mereka lebih suka minum susu Anlin yang di bawah untuk ukuran di bawah 50. Kan susu Anlin itu contohnya ada yang umur dari 30 sampai 40, 50 sampai 60. Nah, dengan sampel-sampel tersebut itulah mengurangi terjadinya kesalahan dalam memproduksi sebuah produknya, redundansinya itu. Nah, jadi makanya kalau misal kalian ke mall-mall pasti ada yang menawarkan seperti itu enggak? Terutama di Jantos itu pasti ada. Atau misalnya di Trona. Pasti kalian sering kan ditanya, "Coba dulu Bu ini, apa, seperti Protekal, misalnya susu-susu kayak apa, CDR, itu kan pernah kalian ditawarkan kan produknya kan? Seperti itu kan? Iya, Nah, Bu. jadi dengan adanya itu, pemberian sampel itu mengurangi terjadinya kerugian dalam memproduksi produk itu. Nah, dengan adanya pengurangan tersebut, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar. Misalnya nih, mereka sudah memproduksi misalnya 1000 kotak. Nah, itu dijadikan sampel dulu kepada toko-toko, kepada retail, kepada individu, melalui sales-salesnya. Nah, contohnya ada tuh kayak di mall, sirup apa tuh, sirup kurnia. Ditawarkan, "Bu, boleh cicip dulu sirupnya, rasanya alami dan menggunakan bahan alami." Nah, itu mengurangi redundansinya. Sampai sini paham kalian adik-adik? Paham, Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhirin untuk pertemuan kali ini, diawalin dan diakhirin dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam